Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Suka-Suka Podcast nih. Acara podcast kita hari ini nanti ada video sebelumnya, yaitu yang sedang viral ya di Kabupaten Pringsewu. Ada seorang anak tukang beca, dan katanya juga sih dia juga dulunya beca. Nah, lulus studi S3. Benarkah rumor tersebut? Nah, hari ini kita hadirkan, kita kebetulan dengan tim hari ini sudah silaturahmi ke kediamannya yang punya channel AEK Official katanya ya. Nanti boleh kita tanya-tanya dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga di like, comment juga di channelnya AEK Official, karena video ini nanti akan ditayangkan di dua channel YouTube, satu di Suka-Suka Podcast, satunya di AEK Official. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rangga. Nah, jadi perkenalan dulu dong, boleh dong perkenalan dulu. Nama ini kan rombongan nih. Ya. Nah, di dalam video itu ada anak satu, istri anak dua, istri satu ya. Coba nanti dikenalin dulu deh, kenalin dulu sama Pak Eko nih, boleh perkenalan dulu nama panjangnya siapa kan gitu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya sendiri. Pertama, nama saya Eko Suncaka. Kebetulan saya lahir di Pringsewu nih pada tanggal 14 Maret 80. Di sini saya membawa keluarga besar. Ini ada istri saya yang bernama Nurleli. Nah, boleh dada dong, biar keren. Nah, jangan tekan. Iya. Kebetulan dia lahir di tanggal 20 September 80. Tahunnya agak sama nih. Tapi tua mana Pak? Ya kebetulan tua dia muda saya. Biar nggak tegang. Iya, kebetulan dulu kenal dia tuh di kampus Pak. Iya di kampus. Satpam dirayu oleh mahasiswa dulu Pak. Satpam Dirayu mahasiswa. Kerayu. Iya kerayu. Itu pinter yang nipu apa yang kebodohan yang Kemudian nipu? satpam dah. Lanjut kan. Mana Nah, anak ini kedua? anak angkat dan anak ini anak yang pertama yang bernama Adinata Bauria. Ayo Bang, tanya dong. Tanya. Ya. Alhamdulillah sekolahnya di Jogja Pak. Di Jogja. Iya, di MBS Muhammadiyah di Jogja. Ini anak yang nomor 2 nih, namanya Griseldi Salsabila. Alhamdulillah dia kelas 2 SD. Sekolahnya di SD Muhammadiyah Pringsewu Pak. SD Muhammadiyah Pringsewu. Iya. Jadi gini, kemarin kita dapat informasi nih dari tim, katanya ada video viral nih yang baru tayang 4 hari atau 3 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu sudah sampai 1.500 viewer. Untuk seorang pemula YouTube itu sudah bagus ya, artinya dapat 1.500 viewer, subscribernya sudah sampai di angka hampir 500 ya, mungkin jangkanya udah bagus. Cuman kita nggak berbicara masalah konten YouTube, cerita tentang anak tukang beca. Jadi lulus S3, gimana sih ceritanya, awalnya kok bisa mau bikin konten mengangkat cerita itu ke dunia yang media sosial, gimana? Saya ini Pak ya, berlatar belakang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu. Cuma saya punya keinginan untuk merubah nasib saya sendiri Pak. Makanya saya berharap pada teman-teman saudara yang ada di luar sana, ayo walaupun kita tidak mampu, tapi ini kita punya niatan untuk berubah nasib. Saya sekolah itu mulai belajar bekerja dari kelas 2 SMP Pak. Kelas 2 SMP ya, sudah jadi kuli? Alhamdulillah Pak, dimodali beca dulu Pak. Mau dibeliin beca? Iya. Baru second? Bukan baru Pak. Oh, kalau beca itu custom ya? ada beca, ada dealer kan gitu kan? Ada sih Pak, itu dulu di Metro belinya. Gitu. Tapi zaman pertama di tahun 92 itu, kebetulan pertama kali buka pasar terminal Pringsewu, kayaknya kalau untuk sekolah SMP kata orang tua agak berat nih. Nah, karena kebetulan saya sekolah sore, akhirnya kita belajar beca tempat orang tua saya dulu. Dinyatakan bisa. Setelah bisa, bagaimana kalau saya pulang sekolah beca? Katanya, ya boleh kalau memang mau, yang penting untuk biaya kamu sekolah. Siap. Nah, akhirnya disewakanlah sama tetangga itu. Setelah disewakan, kita pakai di dasar terminal. Kurang lebih ya sekitar 16 tahun saya beca itu Pak. 16 tahun membeca. 16 tahun saya beca Pak. Dari SMP, SMA sampai saya kuliah itu Pak, saya masih beca. Di situ ya saya punya harapan dan punya gambaran. Saya harus minimal lebih baik orang tua saya, karena saya ingin merubah nasib saya sendiri. Karena ketika kita nggak berubah ya mungkin ya seperti itulah kan, jadi tukang beca berkelamaan. Tapi alhamdulillah
dengan kita membeca dan termotivasi oleh teman-teman semua yang sekolah, hanya kita bisa sekolah sampai dengan SMA, sampai dengan perkuliahan S1, sampai dengan S2, S3, alhamdulillah Pak terselesaikan di bulan Januari ini Pak kemarin. Gitu. Ya. Jadi gini nih, ada cerita yang unik. Kita dari cerita tadi penjelasan Pak Eko. Eko apa Pak Eko? Ya boleh aja Pak, biar kelihatan lebih muda dikit Pak. Emang orang Sunda? Kalau ini bukan sudah Pak Banten Pak gitu tuh. Oh, Tapi karena gitu. iya, Biasa. saya jadi, kebetulan dari jadi lebih ini ya, nanti para yang nonton video ini besok kalau ketemu dengan Pak Eko, ya Dokter Eko ya, cukup manggilnya dengan AA, Dokter ya kan. setuju. AA Dokter apa Eko? Apa aja Pak? Nah, biar kelihatan mesra gitu. Iya, biar Ibu mesra. jangan marah loh Bu kalau besok. Loh, sebentar lagi viral dan terkenal loh ini. Eko official nih ya. Oke, tadi ada cerita yang unik. 16 tahun mengayuh Beca. beca dan itu disewakan. Iya. Sewanya berapa dulu tahun 1992 kok disewakan terus setoran modelnya gitu? Iya, iya Pak. Nah, itu dulu trayeknya ya, Iya. jalannya itu dari terminal ke Dulu saya kebetulan di tahun 92 itu ngetem itu di pasar terminal. Jadi langganan kita itu para ibu-ibu yang berjualan di pasar, dari pasar terminal, ada ke pasar pagi, ada yang ke Parirejo. Pengalamannya sangat mengasihkan itu di Parirejo Pak. Dari pasar ke terminal ke Parirejo, zaman dulu itu bayar 1.000 Pak ongkosannya. bayar 1.000. 1.000. Jadi untuk nutupin sewa seminggu cukup untuk sekali Cukup. tarik. Iya, cukup zaman itu. Tapi kan bawaannya banyak Pak, nggak cuma sekali berangkat. Pak sayuran itu berkarung-karung, balik lagi ya. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Enggak sekali berangkat Enggak, karena enggak cukup becaknya. Kan sayuran banyak Hmm. sama ya barang-barang biasanya kan dus-dus itu banyak. Hmm. Ya, tapi dibayar 1.000. Zaman dulu bayar 1.000 itu udah maaf ngomongnya seneng banget Pak. Enggak langsung. udah mentereng Ya, iya. 1.000 itu Dua 1.000 udah santai gitu kan, tinggal nyari tambahan kan gitu. Oh, tinggal nyari tambahan. Itu SMP kelas Kelas 2 SMP Pak. kelas 2 SMP. Iya. Bisa dibayangkan ya dengan penonton SMP kelas 2 dengan kondisi tubuh yang memang belum balance ya. Kondisi tubuh belum balance. Setelah itu bawa becak berat loh. Nah gitu. Kok sudah bisa bawa becak gitu? Ya karena pada waktu bukan suatu, kalau kita mengaca bukan suatu keinginan yang harus kita beca, tapi kalau kita nggak beca nggak punya uang Pak. Oh, gitu. Nggak bisa untuk samu, nggak bisa untuk ya lain-lain lah. Dari situ saya termotivasi untuk beca itu karena melihat orang tua saya kalau harus ngasih samu tiap hari kan kasihan. Nah makanya dari itu saya minta mohon daripada saya nggak bisa sekolah, saya disewakan beca, yang ambil disewakan untuk modal, bisa untuk penghasilan, bisa untuk uang sekolah, bisa untuk biaya maksudnya untuk biaya masuk sekolah STM, bisa sampai berkelanjutan lah sampai sekarang itu Pak. Oke. Kelas SMP kelas 2. Berarti dulu kan ini dalam video yang ditayangkan dengan Pak Eko, Eko official bahwasannya anak tukang beca. Ya. Berarti Bapak juga ikut bareng membeca dengan Bapak. Ya kebetulan becanya bareng, cuma lain tempat. Kalau orang tua saya kebetulan ngetemnya di Tugu Pemuda Pak, di Pak Bambang Sadenowo. Oh, beda pangkalan. Beda pangkalan, karena kalau satu tempat kata orang tua, ayo cari pelanggan masing-masing seperti itu. Itu bicara dengan anak kelas SMP kelas 2. Iya, waktu itu memang seperti itu. Ayo cari pelanggan masing-masing. Dengan kondisi kamu harus berani keluar kalau udah diniatkan. Alhamdulillah saya keluar di pasar terminal karena waktu masih baru, jadi kan banyak yang yang penting kita suruh jalan. Alhamdulillah ya dapat pelanggan banyak akhirnya Pak. Karena ini agak unik ya. Video ini mungkin nanti akan kita tayangkan part 1, part 2 dan part selanjutnya. Karena bicaranya adalah tentang profesi yang unik dan sampai dengan di tahap ini. Kita tidak berbicara semua orang punya kemampuan untuk sukses, tapi faktanya adalah seorang tukang beca hari ini sukses. Itu yang kita angkat. Untuk selanjutnya SMP dulu SMP di SMP Negeri 2 Prinsip Pak. SMP Negeri 2 Iya. Pringseu.